Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah kajian Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dari surat An-Nur dan kita sampai pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 adalah ayat yang turun disebabkan suatu kejadian besar yang disebut dengan hadisatul ifk, yaitu tentang peristiwa berita hoaks atau peristiwa kedustaan yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu ja'u bil ifki, yang mendatangkan berita bohong, usbatun minkum, merupakan dari sekelompok dari kalian, ya. Sekelompok dari kalian. Ada yang mengatakan usbah yaitu 10 orang sampai 40 orang. Usbah ya sekelompok orang. Mereka yang membawa berita kebohongan, menyebarkan berita kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka itu usbatun minkum. Mereka itu adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kalian menyangka bahwasanya tersebarnya berita hoaks, berita bohong tersebut adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum. Bahkan tersebarnya berita hoaks tersebut lebih baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap orang ya akan mendapatkan balasan akibat dosa yang dia kerjakan. Masing-masing ada takarannya, ukurannya. Walladzi tawalla kibrahu, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dari tersebarnya berita bohong tersebut, minhum lahu azabun azim, maka dia akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih, ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau menyebutkan tentang kisah tersebut sebagaimana datang dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya tentang sebab nuzul ayat ini. Cukup panjang tapi kita akan bacakan karena dengan mengerti kisah ini kita akan bisa memahami ayat-ayat dalam surat An-Nur tafsirannya yang tepat. Az-Zuhri berkata, qala akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Urwa bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an hadithi Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qala laha ahlul ifk ma qalu. Tatkala terjadi peristiwa apa yang dituduhkan kepada beliau, kepada Aisyah oleh para pembawa berita dusta. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan Aisyah dari tuduhan mereka, ya. Wa kullu haddatsani ta'ifatan min hadithiha wa ba'dhum kana aw'a li hadithihi min ba'dhin. Ya, kata Zuhri, semua tadi menyampaikan hadis tentang kisah tersebut dan sebagian dari antara perawi-perawi tersebut ada yang lebih komprehensif tentang cerita dari kisah ini, ya. Wa asbata iktisasan wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhumul hadis alladhi haddatsani, dan aku telah menguasai hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka. Wa ba'du haditsihim yusaddiqu ba'dhan, dan cerita yang mereka sampaikan ini saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari beberapa perawi seperti Sa'id bin Musayyib yang semuanya tabi'in, Ibn Musayyib, Urwa bin Zubair, Alqamah, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, semuanya menceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Zuhri, dan Az-Zuhri rahimahullahu taala menggabungkan hadis-hadis yang mereka sebutkan. Demikian kesimpulannya adalah sebagai berikut. Mereka menyebutkan zakaru anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin bersafar, ya, maka beliau membuat qur'ah, yaitu undian di antara istri-istri beliau. Siapa yang keluar bersama beliau, dan ini adalah sunnah bagi seorang berpoligami.
Kemudian jika dia ingin bersafar, dia ditemani oleh salah seorang dari istrinya. Karena semua punya hak yang sama, maka di qur'ah, dibuatlah undian, siapa yang keluar namanya, maka silakan menemani sang suami dalam safarnya. Fa'ayatuhunna kharaja samuha kharaja biha Rasulullah SAW. Siapa di antara istri-istri Nabi, kata Aisyah, siapa di antara istri Nabi yang keluar namanya dalam undian tersebut, maka dia pergi bersafar bersama Nabi SAW. Qalat Aisyah berkata, fa'aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka satu hari Nabi SAW akan berperang. Ada yang mengatakan perang tersebut adalah perang Ghazwah Bani Al-Mustalik atau Ghazwatul Muraisiyah. Maka Nabi pun mengadakan undian, siapa di antara istri Nabi akan menemani beliau dalam peperangan tersebut. Fakharaja fiha sahmi, ternyata namaku yang keluar. Namaku yang keluar ketika dalam undian tersebut. Fakharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar. Wa dzalika ba'da ma unzila al-hijab. Dan peristiwa ini terjadi setelah diturunkan ayat tentang hijab. Ayat tentang hijab tentang kisah Zainab bintu Jahsy ketika walimah Nabi menikahi Zainab bintu Jahsy. Intinya setelah tahun ke-5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang tahun ke-6. Intinya peristiwa yang terjadi setelah hijab. Ya, hijab maksudnya pakai jilbab, dan istri-istri Nabi pakai cadar. Istri-istri Nabi pakai cadar. Sebelumnya wajah mereka terbuka dan para sahabat bisa melihat istri-istri Nabi karena belum turun ayat hijab. Ayat hijab turun belakangan sekitar tahun ke-5 Hijriah di kota Madinah. Jadi peristiwa yang terjadi setelah turunnya ayat hijab, yaitu peristiwa yang terjadi ketika Aisyah sudah menggunakan cadar. Fa ana uhmalu fi haudaji. Maka aku pun dibawa di dalam haudajku. Haudaj adalah keranda yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian diletakkan di atas onta. Sehingga seorang wanita bisa naik di atas keranda tersebut, mungkin dia bisa tiduran. Ya, semacam keranda diletakkan di atas onta, di punuk onta, kemudian onta itu berjalan, sehingga dia dalam keranda tersebut. Seperti orang-orang dahulu ketika seorang putri dalam keranda yang diberi kelambu, diberi sitar, itu namanya haudaj. Wa unzalu fihi masirana, ya, dan aku pun naik di situ dalam perjalanan kami. Ya. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu min ghazwatin, sehingga ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangannya, wa qafala, dan Rasulullah SAW pun pulang menuju kota Madinah setelah berperang, wa danauna minal Madinah, sampai kita sudah dekat dengan kota Madinah. Adana lailatan birrahil. Adana lailatan birrahil. Ya. Maka diberi pengumuman ya bahwasanya akan kita melanjutkan perjalanan. Jadi mereka istirahat di sudah dekat Madinah. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya kita akan melanjutkan perjalanan. Faqumtu hina adanu birrahil famasyaitu hatta jawazul jaish. Ya, ketika ada pengumuman akan dilanjutkan perjalanan, aku pun pergi, ya, dan aku menjauhi pasukan, ya, karena aku ingin buang hajat. Falamma qadaitu min sya'ni aqbaltu ila ar-rahl, ya. Ketika setelah menyelesaikan hajatku, aku kembali ke rombongan untuk segera melakukan perjalanan. Falamastu sadri fa idza iqli min jaz'i dhifar qad inqata, ya. Ketika yaitu aku ternyata memegang dadaku, ternyata aku punya kalung, ternyata putus, enggak ada. Ya, kalungku hilang. Faraja'tu, aku pun kembali. Faltamastu iqdi, aku pun cari kalung tersebut. Ya. Fahabasani ibtiqa'uhu, karena aku mencari kalungku, akhirnya aku tertahan. Aku belum kembali ke rombongan. Wa aqbala ar-rahtul ladzina kanu yarhaluna li. Dan akhirnya sekelompok orang yang tugasnya adalah mengangkat kerandaku untuk diletakkan di atas onta. Jadi ketika mereka sedang istirahat, kerandanya diturunkan, Aisyah turun. Setelah itu Aisyah kembali di atas keranda. Nah, sekelompok orang ini akan angkat keranda tersebut, diletakkan lagi di atas onta. Ya. Maka datanglah sekelompok orang yang memang tugasnya untuk mengangkat kerandaku di atas onta. Fahamalu haudaji. Mereka menyangka aku berada dalam haudaj, dalam kerandaku. Farahaluhu ala ba'iri. Maka mereka pun pasang di atas ontaku. Alladzi kuntu arkabu. Yang onta tersebut merupakan tungganganku. Wahum yahsabuna anni fihi. Mereka menyangka aku berada dalam keranda tersebut. Qalat
Wa kanatin nisa'u idzaka khifafan. Kata Aisyah radhiyallahu anha ingin beri uzur kepada mereka kenapa mereka tidak tahu kalau Aisyah tidak ada dalam keranda tersebut. Kata Aisyah, wa kanatin nisa'u idzaka khifafan. Para wanita di zaman tersebut mereka kurus-kurus. Lam yuhabbalna. Mereka tidaklah gemuk, tidaklah berat tubuh mereka. Walam yakshahunna lahm, dan tubuh mereka tidak dipenuhi dengan padatnya lemak, ya. Artinya tubuh mereka kurus. Innama ya'kulna ulqata. Kenapa mereka kurus-kurus? Kata Aisyah, karena mereka makannya sedikit. Minat ta'am, hanya makan sedikit. Falam yastankiril qawmu thiqlal haudaji hina rohaluhu wa rafa'uhu. Ketika mereka mengangkat, karena mereka bukan satu orang, angkat ada beberapa orang, mereka tidak tahu kalau aku tidak ada dalam situ. Karena Aisyah mengatakan kami dulu kurus-kurus, sehingga keberadaanku di atas keranda atau tidak, beratnya tidak beda banyak. Karena mereka ngangkat keranda bareng-bareng, mereka menyangka Aisyah sudah ada dalam situ. Ternyata belum ada. Kenapa mereka tidak merasa aneh? Karena memang wanita saat itu ringan-ringan tubuhnya dan mereka rame-rame. Sehingga mereka menyangka ada Aisyah, mereka pun angkat. Wa kuntu jariyatan hadithatas sin. Dan aku adalah seorang gadis yang masih remaja. Aku adalah seorang wanita yang masih remaja. Faba'atul jamal wa saru. Akhirnya mereka pun berjalan rombongan musafirin yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun melanjutkan perjalanan dengan persangkaan mereka bahwasanya Aisyah sudah berada dalam kerandanya. Wa wajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaysh. Dan setelah mereka berjalan, aku baru mendapatkan kalungku. Faji'tu manazilahum. Jadi Aisyah menyangka, ya mereka akan tunggu saya lah. Saya kan istri Nabi. Dan mereka akan nunggu. Ternyata mereka menyangka Aisyah sudah masuk keranda. Ternyata belum masuk. Hanya mereka berjalan. Setelah Aisyah mendapatkan kalungnya, dia pun balik. Faji'tu manazilahum walaysa bihada'in wala mujibun. Ternyata sudah tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang menyeru dan tidak ada yang menjawab. Ya. Jadi tidak ada orang sama sekali. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi. Maka aku segera menuju pada tempat yang tadi aku di situ. Ya. Menunggu. Wa dhanantu anna al-qaum sayaqidunani fayarji'una ilayya. Dan aku menyangka bahwasanya orang-orang nanti akan mencariku. Kalau mereka tidak dapat aku, mereka akan balik ke tempat ini untuk mencariku. Jadi Aisyah, dia pikir ngapain saya pergi jauh-jauh? Ya sudah, saya nunggu aja di sini. Nanti kalau mereka tahu pulang ke kota Madinah saya tidak ada, atau mereka cari-cari ternyata saya tidak ada, mereka akan balik. Ini kecerdasan Aisyah. Daripada ke sana kemari malah bingung, dia tidak tahu jalan. Mending dia menunggu di tempat terakhir mereka bersama dia. Dengan harapan kalau mereka merasa kehilangan dia, mereka akan balik mencari dia. Tapi ternyata rombongan tidak merasa kehilangan Aisyah. Mereka jalan terus, apalagi sudah ada ke kota Madinah. Karena memang ringan. Mereka taruh di atas keranda, sudah onta berjalan, disangka dalam keranda onta tersebut ada Aisyah. Fabaina ana jalisatun fil manzili ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku tetap di tempatku tersebut, tempat terakhir aku bersama rombongan, tiba-tiba ngantuk menguasaiku dan akhirnya aku pun tertidur. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma Zakwani qad arrasa min wara'il jaysh. Ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh rombongan, ditugaskan oleh Nabi SAW. Sahabat ini namanya Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Thumma Zakwani. Beliau ini tidur di belakang pasukan. Jadi pasukan depan dia di belakang. Di antara tugasnya adalah mencari siapa tahu ada yang ketinggalan, ada barang-barang yang jatuh. Tapi dia tidak bersama rombongan, dia tidur belakangan. Ya. Min wara'il jaysh. Ya. Fa'adlaja fa'asbah inda manzili. Ya, kemudian di penghujung malam, yaitu dekat sahur, dia berjalan menyusuli rombongan. Karena memang tugasnya dia di belakang. Tugasnya dia di belakang dan dia tidur jauh dari rombongan. Karena rombongan sudah jalan, akhirnya dia pun berjalan juga di malam hari, tapi di tempat belakangan. Ketika di pagi hari, dia tiba di tempatku yang aku sedang tidur di situ. Fara'a sawada insanin na'im. Maka dia lihat ada seorang yang sedang tidur. Fa'atani, maka dia pun mendatangiku. Fa'arafani hina ra'ani. Dia cek siapa ini. Aisyah waktu itu wajahnya terbuka. Maka dia kenal bahwasanya aku adalah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa kana qad yarani qabla an yudrabul hijabu alayya. Dia pernah melihatku dan mengenalku sebelum diwajibkan jilbab kepadaku. Ini dalil bahwasanya para istri-istri Nabi, mereka berjilbab ketika turun ayat hijab, mereka bercadar.
Ya, artinya apa? Sebelum turun ayat hijab, mereka tidak berjilbab sehingga para sahabat mengenal istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicek oleh Sufyan bin Mu'attab As-Sulami, dia kenal Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, fastaiqadhu bistirja'ihi hina arafani. Ketika dia lihat aku, dia kenal aku, maka dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang keras. Aku pun terbangun ketika mendengar suara tersebut, Inna lillahi wa inna raji'un. Fakhammartu wajhi bijilbabi, maka aku ambil jilbabku, aku tutup wajahku. Karena Aisyah tidak ingin wajahnya dilihat. Jadi dia pun mengambil jilbabnya, bahwa dia pun menutup wajahnya. Fakhammartu, sehingga dijadikan jilbab sebagai cadar. Apa kata Aisyah? Wallahi ma yukallimuni kalimatan, demi Allah tidak pernah ngobrol sama aku meskipun satu perkataan enggak ada. Wala sami'tu minhu kalimatan, aku tidak pernah mendengar dia berbicara apapun. Ghairu sirja'i, dia hanya aku dengar dia ngomong inna lillahi wa inna raji'un, tidak ada omongan lain. Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya laki-laki yang baik. Tidak ngobrol sama saya, tidak tanya-tanya. Cuma inna lillahi wa inna raji'un, langsung diserahkan ontanya, suruh naik, selesai. Dia tidak ngomong dalam perjalanan sampai ke kota Madinah. Tidak ngobrol, tidak ngomong-ngomong, tidak. Ini laki-laki bersih. Tidak ada ganggu-ganggu, tidak ada genit-genit, tidak ada ngobrol pun tidak ada. Tidak ada satu perkataan, satu patah kata pun tidak ada. Cuma yang Aisyah dengar, dia cuma ngomong sekali, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun dalam rangka membangunkan Aisyah. Agar Aisyah bangun dan dia harus bersiap untuk berjalan perjalanan. Hatta anafa rahilatahu. Dia tidak ngomong apapun. Dia tidak mengatakan, gimana kabarnya, kok bisa ketinggalan. Tidak banyak tanya. Dia menghormati, ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini istri Nabi, ini kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau, ini istri orang. Apalagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mereka cintai. Itu para sahabat paling cintai. Hatta anafa rahilatahu. Maka dia pun menundukkan ontanya, yaitu menderemkan ontanya untuk dinaiki. Fawati'a ala yadiha, ya, farakibtuha, ya. Ya, maka aku pun naik di atas onta tersebut, ya. Famtalaqa yaqudu birahilah. Setelah aku naik di atas onta tersebut, dia pun menuntunku. Jadi dia jalan kaki, ya. Maka dia pun menuntun ontaku terus sampai kota Madinah. Selama perjalanan tidak ada omongan, tidak ada kata-kata, jalan terus. Hatta atainal jaysha ba'dama nazalu mughirina fi nahri dhahira. Akhirnya kami tiba di kota Madinah setelah rombongan pasukan sudah singgah di tempat mereka di siang hari bolong. Jadi mereka berdua masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Ya, artinya apa? Kalau memang Aisyah berzina sama Sufyan bin Mu'attab As-Sulami radhiyallahu anhu, tentunya mereka akan diam-diam. Mungkin cara masuknya dia, mereka tidak ada, karena mereka tidak melakukan salah sama sekali. Maka mereka masuk di kota Madinah siang hari bolong, dilihat oleh banyak orang. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fahalaka man halaka fi sya'ni. Maka binasalah orang yang binasa dalam kisahku ini, dalam kondisiku ini. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang provokatornya, yang memprovokasi orang-orang untuk menyebarkan berita hoaks, menuduh aku berzina dengan Sufyan bin Mu'attab As-Sulami, adalah tokoh gombong orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimna al-Madinah, kami pun masuk dalam kota Madinah. Pulang. Fastakaitu hina qadimna al-Madinata syahran. Aku pun sakit ketika itu. Selama sebulan. Pulang safar capek dan aku sakit. Wa nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifk. Sementara orang-orang semua sedang jadi viral. Jadi buah bibir tentang tuduhan bahwasanya aku berzina dengan Sufyan bin Mu'attab As-Sulami. Wala ash'uru bi syai'in min dzalik. Namun sayangnya aku tidak sadar sama sekali, aku tidak mendengar sama sekali tentang desas-desus tersebut. Karena Aisyah di rumah saja. Hanya ada satu yang meragukan aku, wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rafu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang buat aku ragu, Rasulullah SAW tidak semesra biasanya. Aku tahu Rasulullah SAW kalau aku sedang sakit, dia punya perhatian yang lebih daripada biasanya. Tapi aku kehilangan perhatian tersebut. Ini yang meragukan aku, kok Nabi tidak seperti biasanya? Kenapa Rasulullah SAW tidak mesra seperti biasanya? Apalagi aku dalam kondisi sakit. Ya. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu hanya masuk kemudian mengucapkan salam, thumma yaqulu kaifatikum. Kemudian Rasulullah berkata, gimana kondisimu? Itu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifatikum. Gimana kondisimu? Fadzaka yaribuni wala ash'uru bisyarr. Itu yang buat aku ragu. Meskipun demikian aku tetap tidak mengerti tentang keburukan yang terjadi tentang diriku. Aku tidak mengerti tentang berita hoaks yang sedang tersebar. Aisyah benar-benar ini menunjukkan bahwa tipe wanita yang diam di rumah, tidak suka tahu dengan urusan orang lain, tidak suka mendengar desas-desus.
Padahal dia adalah tokoh yang dibicarakan. Dia yang jadi buah bibirnya. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia yang menjadi pembicaraan. Dan dia tidak tahu orang sedang membicarakan dia. Sampai sebulan penuh. Ya. Dan Nabi hanya mengatakan kaifatikum. Nabi SAW ada merubah sikapnya. Maka hatta kharaju ba'da mata naqahtu, sampai suatu hari aku keluar dari rumah. Ya. Ketika aku baru saja sehat dari penyakit. Wa kharajat ma'i Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah qibala al-Manafi'. Maka aku ditemani oleh ibunya Mistah menuju al-Manafi'. Al-Manafi' yaitu suatu tempat di luar kota Madinah. Dahulu orang-orang di zaman itu buang hajat di situ, buang hajat di Manafi'. Wa huwa mutabarrazuna, itulah tempat kami buang hajat. Wa la nakhruju illa lailan ila lailin, dan kami tidak keluar menuju tempat buang hajat tersebut kecuali di malam hari. Ya. Mereka tidak buang hajat di siang hari, mereka buang hajat di malam hari, kebiasaan mereka. Wa dzalika qabla an nattakhidha al-kunufa qariban min buyutina. Itu kami lakukan sebelum kami membuat semacam toilet atau WC dekat rumah kami. Wa amruna amrul arabil awwal fi tanazzuh. Adapun kami ketika itu sama seperti orang-orang Arab terdahulu. Mereka kalau buang hajat mereka keluar ke tanah lapang dan mereka tidak bikin toilet atau tempat buang hajat di dekat rumah mereka. Wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha 'inda buyutina. Kami tidak suka buat toilet dalam rumah kami. Karena dulu tidak seperti sekarang ada saluran, ada enggak. Jadi kalau buat tempat toilet di dekat rumah, apalagi dalam rumah tentu mengganggu, ya, tentu mengganggu. Fantalaqta ana wa Ummu Mistah wa hiya bintu Abi Ruhm bil Muttalib bin Abdul Manaf. Maka aku berjalan bersama Ummu Mistah. Ya, wa ummuhu, dan kemudian dia jelaskan tentang siapa Ummu Mistah ini. Ummu Mistah adalah putri dari Abu Ruhm bin Muttalib bin Abdul Manaf wa ummuha ibnatu Sakhri ibni Amir khalatu Abi Bakar. Sementara ibunya Mistah ini adalah bibinya Abu Bakar. Perhatikan, bibinya Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Mistah adalah ponakan Abu Bakar. Ummu Mistah, ibunya Mistah adalah bibinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita Mistah dan Abu Bakar adalah sepupuan. Wa ibnuha Mistah bin Usasah bin Abbad ibn al-Muttalib. Adapun putranya adalah Mistah bin Usasah bin Abbad ibn al-Muttalib. Fa aqbaltu ana wa bintu Abi Ruhm. Maka aku pun keluar ditemani oleh ibunya Mistah. Qibla baitihina faraqna min sya'nina. Setelah kami buang hajat, kami pun balik menuju rumah kami. Saya ditemani dengan ibunya Mistah. Ya. Kemudian fa'asarat Ummu Mistah fi mirtiha. Ya. Ternyata Ummu Mistah ketika berjalan pulang bersamaku, dia tersandung dengan bajunya sendiri. Tersandung, dia jatuh. Tersandung. Kemudian dia berkata, Ta'isa Mistah, celaka anakku. Ya, aku heran. Ini orang kenapa mendoakan celakan bagi anaknya? Faqultulah bi sama qulti. Aku katakan, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Atasubdina rajulan qad syahida badran. Apa kau hendak mencela seorang laki yang pernah ikut perang Badar? Rupanya Mistah bin Usasah adalah seorang sahabat yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Kenapa ibunya mencelanya? Faqalat Ta'isa Mistah. Ya, faqalat ayhantah. Dia berkata, wahai sang wanita, wahai Aisyah, awalam tasma'i maqala, tidakkah kau mendengar apa yang dia ucapkan Mistah? Qultu wa madza qala? Apa yang diucapkan Mistah? Bisa ini sahabat pernah ikut perang Badar. Qalat fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk. Maka akhirnya ibu Mistah menjelaskan yang sedang terjadi sekarang. Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah menjadi buah bibir, orang-orang menuduh dia berzina dengan Sufyan bin As-Sulami. Awalam tasma'i maqala. Qultu wa madza qala? Apa yang diucapkan oleh Mistah? Qalat akhbaratni biqauli ahli al-ifk. Maka ibunya Mistah mengabarkan bahwasanya Mistah telah ikut menuduhku. Jadi kata para ulama, ketika Aisyah dan Sufyan bin Affan masuk kota Madinah dalam kondisi siang hari bolong, ya, tengah-tengah, dan orang-orang dilihat Aisyah masuk bersama Sufyan bin Affan. Maka rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, menjadikan kesempatan ini untuk mengganggu ke rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun provokasi. Ketika dia pandai memprovokasi, sebagian dari kaum muslimin terbawa provokasi tersebut, ikut-ikut menuduh Aisyah berzina dengan Sufyan bin Affan. Di antaranya 3 orang sahabat yang mulia, Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, kemudian di antaranya Mistah bin Usasah radhiyallahu taala anhu,
dan yang terakhir adalah Hamnah bintu Jahshin, saudarinya Zainab binti Jahshin, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang terbawa, yaitu Hasan bin Sabit, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antaranya Mistah bin Usasah, ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, dan yang ketiga Hamnah bintu Jahshin adalah saudari dari Zainab bintu Jahsh. Fasdatu maradan ila marad. Ketika aku mendengar bahwasanya sudah terdengar desas-desus, ya, peristiwa yang ramai di kota Madinah, maka aku semakin parah sakitku. Falamma raja'tu ila baiti, ketika aku pulang ke rumah, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama. Maka Rasulullah pun datang menemuiku dan Rasulullah mengucapkan salam. Tsumma qala kaifa tikum, seperti kebiasaan Nabi bertanya kaifa tikum, itu kaifa haluk, bagaimana kondisimu? Qultu, aku sadar ini ternyata Nabi selama ini merubah kondisi karena ada tuduhan kepadaku. Aku berkata, ata'dzanu li an atiya abawayya. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku. Apakah kau mengizinkan aku agar kalau aku ingin mendatangi kedua orang tuaku, yaitu Abu Bakar dan Ruman? Qalat wa ana hina idzin uridun atayaqqana al-khabar min kibalihima. Ketika itu aku ingin pergi menemui kedua ayah dan ibuku dalam rangka untuk meng-cross check benarkah berita yang tersebar bahwasanya aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Dia minta izin kepada Nabi, dan istri yang saleh seperti ingin keluar bahkan ke rumah orang tuanya minta izin karena keberadaan seorang istri dalam rumah adalah hak suami. Fa'adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kan izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku. Fajitu abawayya, aku pun mendatangi kedua orang tuaku. Faqultu li ummi, aku berkata kepada ibuku, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas, wahai ibunda, apa yang sedang diperbincang oleh orang-orang di kota Madinah? Faqalat ya bunayyatu hawwini alaik. Kata ibunya juga sudah tahu. Wahai putriku, ya, ringankanlah dirimu, enggak usah terlalu banyak dipikirkan. Wallahi laqallama kanat imra'atun qad wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa lahu dhara'ir illa kasarna 'alaiha. Ibunya ingin menggampangkan permasalahan, dia mengatakan, wahai putriku, tenangkanlah dirimu, demi Allah tidaklah ada seorang wanita yang cantik dan suaminya mencintainya, sudah cantik dicintai suami dan dia punya madu-madu, kecuali madu-madunya akan merepotkan dirinya, sering mengganggu dirinya. Qalat qultu subhanallah wa qad tahaddatsun nasu bihadza. Berarti benar dong ibunda kalau orang-orang sedang membicarakan aku bahwasanya aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Qalat, ternyata benar. Fa bakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un. Maka malam itu pun aku menangis sampai tiba hari sementara air mataku tidak terputus-putus. Wala aftahilu bin naum, aku tidak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki, kemudian di pagi hari aku menangis. Kondisi sudah sangat genting. Aisyah ditulis sebagai telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Apa yang dilakukan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak tahu kondisi sebenarnya. Nabi tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka Nabi karena tidak tahu ilmu gaib, Allah tidak mengabarkan kondisi yang sebenarnya. Bahkan Allah tunda pengkabaran. Sudah sebulan belum turun ayat menjelaskan tentang kondisi Aisyah bersama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka saatnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi permasalahan ini, menunjukkan Nabi sangat sedih. Di puncak kesedihan Nabi masalah keluarganya, dan orang munafik memang suka mengganggu, ya, senang mengganggu Nabi. Kalau mereka tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, mereka ingin mengganggu Nabi secara mental. Mental Nabi dijatuhkan, keluarganya dituduh-tuduh tidak. Maka akhirnya Rasulullah SAW diskusi kepada Ali, kepada Usama bin Zaid. Hina istaslabal wahyu, tatkala wahyu tidak turun-turun. Yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Apakah perlu menceraikan Aisyah? Karena Nabi tidak tahu kondisi Aisyah sebenarnya sementara isu tersebar. Maka Nabi bermusyawarah dengan dua orang ini bukan apa untuk mengecek apakah pantas saya menceraikan Aisyah. Qalat fa amma Usama. Kata Aisyah, adapun Usama bin Zaid, fa asyara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Maka Usama memberi masukan kepada Nabi, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukanlah tipe seperti itu, ya. Bahwasanya Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahu minal wuddi, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bagaimana Usama mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usama disayang oleh Nabi dan dia mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan bahwasanya Aisyah tidak pantas dituduh dengan tuduhan demikian. Faqala ya Rasulullah, apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, hum ahluka. Aisyah itu istrimu. Wala na'lamu illa khairan. Kami tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan. Itu jawaban Usama. Saya tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan.
Ini Usama. Wa amma Ali bin Abi Thalib. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka dia menjawab dengan jawaban yang lain ketika Rasulullah bertanya, apakah mesti saya ceraikan Aisyah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lam yudayyiqillahu alaika. Allah tidak menyempitkan urusanmu wahai Rasulullah. Wan nisa'u siwaha katsir, dan wanita selain Aisyah banyak. Kenapa kau bersedih? Wa in tas'alil jariyata tasduqka. Tapi kalau kau tanya kepada budaknya Aisyah, dia akan jujur kepadamu. Ali bin Abi Thalib, perhatikan, bukannya dia benci kepada Aisyah, dia mengatakan ceraikan Aisyah, bukan, tetapi dia sedang dia tidak kuasa melihat bagaimana kesedihan Nabi. Ini Nabi ujian sangat berat, istrinya dituduh berzina dan dia tidak melakukan apa-apa. Maka Nabi seakan-akan mengatakannya, Rasulullah, kalau Anda memang sulit, ya nikah aja dengan yang lain. Ini diceraikan, nikah yang lain, daripada Anda kesulitan dalam berdakwah karena tuduhan yang tidak-tidak. Tetapi Ali masih mengatakan, cobalah kau tanya kepada pembantunya atau budaknya. Dia akan jujur kepada engkau tentang Aisyah. Pada Rasulullah SAW Barirah, maka Rasulullah SAW memanggil budaknya Aisyah yang bernama Barirah. Faqala ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuka min Aisyah. Rasulullah bertanya dengan jawaban yang spesifik. Wahai Barirah, yaitu budaknya Aisyah, pernahkah kau melihat perbuatan Aisyah sekalipun? Pernahkah kau lihat yang meragukan, ada kecurigaan perbuatannya tersebut, ya? Faqalat lahu Barirah menjawab, "Walladzi ba'atsaka bil haqq in ra'aitu alaihi amran qad aqmisuhu." Kata Barirah, aku tidak pernah lihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha suatu perbuatan pun yang aku mencelanya. Tidak pernah. Aisyah enggak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Aksara min annaha jariyatun hadithatus sin. Hanya saja ada kesalahan yang dilakukan seorang remaja, wanita remaja yang masih muda, tanamu an ajini ahliha fatati dajin. Bahwasanya di antara kesalahan Aisyah, kalau dia sudah bikin adonan roti, dia ketiduran. Kalau dia ketiduran, terkadang datang dajin, itu kambing masuk ke rumah makan adonan tersebut. Fata'kuluhu. Itu aja kesalahannya. Ketika Rasulullah mendengar dari Barirah sebagaimana arahan Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah SAW yakin bahwa istrinya, atau dia merasa istrinya tidak salah. Maka dia pun naik di atas mimbar, dia berkata, "Ya ma'syarul muslimin." Rasulullah sudah sangat berat. Dia mengatakan, "Hai kaum muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagha adaw fi ahli baiti." Ya. Siapa yang menolongku terhadap seorang yang telah gangguannya telah sampai pada keluargaku? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang bisa mengatasinya? Wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari istri kecuali kebaikan. Ini isu disebarkan oleh seorang dari kalian. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Dan mereka menuduh Aisyah berzina dengan seorang laki, Sufyan bin As-Sulami, dan aku tidak tahu darinya kecuali kebaikan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama aku, tidak pernah berduaan dengan Aisyah. Faqama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berkata, "Ana aziluka minhu ya Rasulullah." Aku menolongmu terhadap lelaki yang telah merusak rumah tanggamu tersebut ya Rasulullah. In kana minal aus darabna unuqahu. Kalau ternyata lelaki yang merusak kondisi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh Aisyah berzina, kalau dia ternyata penuduh tersebut dari suku Aus darabna unuqahu, kami akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kalau ternyata yang menyebarkan isu provokatornya dari suku Al-Khazraj, maka tentu kami tinggal kau perintah saja. Tinggal kau perintah apa yang harus kamu lakukan kepada lelaki tersebut, ya. Tentu mungkin ibu-ibu atau ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sedikit bahwasanya kita tahu kaum Ansar, sederhana. Kaum Ansar dari Madinah terdiri atas dua yang disebut dengan suku Al-Aus. Yang satunya suku Al-Khazraj. Al-Khazraj. Nah, mereka berdua adalah saling bersaudara, disebut dengan Banu Qailah, ya. Kedua suku ini disebut dengan Banu Qailah. Banu Qailah, karena nenek moyang mereka namanya Qailah. Kembali kepada seorang nenek Qailah. Mereka saudara. Tapi mereka terjadi perang saudara panjang sekitar 20 tahun sehingga akhirnya datang Nabi SAW dan mereka masuk Islam dan mereka bergabung. Nah, suku Al-Aus
ini pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Adapun suku Khazraj pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi kedua-duanya adalah namanya Sa'ad. Kata Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, kata Sa'ad, ya Rasulullah, saya akan tolong engkau terhadap lelaki yang telah mengganggu rumah tanggamu tersebut. Kalau dia dari suku Aus, dari anak buahku, aku akan penggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kalau dia dari suku Khazraj, maka tinggal kau perintah. Aku akan lakukan perintahmu. Ketika ngomong demikian, suku Khazraj tersinggung. Ketika itu maka Sa'ad bin Ubadah protes. Ya, Sa'ad bin Ubadah protes kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia mewakili suku Khazraj. Dia berkata, "Kadzabta, la amrullahi la taqtuluhu." Kau dusta wahai Sa'ad bin Mu'adz. Kau tidak akan bisa bunuh orang tersebut kalau dia dari suku Khazraj. Kau tidak bisa bunuh dia. Wala taqdiru ala qatlihi. Kau tidak akan bisa melakukannya dan kau tidak akan mampu untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Karena ini anak buahku. Faqama Usaid bin Hudayr. Ya, dan berdirilah Usaid bin Hudayr. Dan dia adalah ponakan dari Sa'ad bin Mu'adz. Dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, dia balas, dia mengatakan, "Kadzabta, la amrullahi la laqtulannahu." Kata Usaid bin Hudayr, emosi, dia mengatakan, "Kau dusta wahai Sa'ad bin Ubadah. Kalau ternyata yang mengganggu rumah tangga Nabi adalah dari suku Khazraj, ya, maka tetap kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadil munafiqin." Kau hanya bela-bela orang munafik. Rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, ya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik, gembong kaum munafik. Gembong kaum munafik ternyata dari suku Khazraj. Ini dari suku Khazraj. Beliau ini dari suku Khazraj. Makanya kata Sa'ad bin Mu'adz, kalau ternyata yang mengganggu rumah tanggamu adalah dari suku Khazraj, tinggal kau perintah. Ternyata Sa'ad bin Ubadah protes. Dia tersinggung. Tidak bisa kau bunuh orang dari suku Khazraj. Ketika dia mencela Sa'ad bin Mu'adz, ternyata ponakannya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu Usaid bin Hudayr, membela Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia mengatakan, justru kau yang dusta. Kalau ada dari yang mengganggu Nabi dari golongan kalian, kami akan bunuh. Kau adalah munafik yang membela orang munafik. Fasara al-Hayyan, maka dua kelompok ini saling rame. Al-Aus wal Khazraj saling rame. Karena dia mengatakan, siapa yang menolong aku terhadap laki yang mengganggu keluargaku? Hatta hamu an yaktatilu, hampir mereka saling bertempur di antara mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala mimbar, Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar. Falam yazal Rasulullah sallallahu yukhaffiduhum, Rasulullah mengatakan diam hatta sakatu wa sakat. Sampai semuanya diam dan Rasulullah juga diam. Mereka sudah emosi karena ini orang yang paling mereka mencintai. Rasulullah SAW terganggu rumah tangganya. Ya, mereka bilang kalau perlu dibunuh orang tersebut. Aisyah berkata, "Fabakaitu yaumi dzalika la yarqa'u li dam'un." Maka aku pun menangis hari itu dan tidak keluar air mataku, tidak berhenti air mataku terus mengalir. Wala abtahilu binaumin, aku tidak bisa tidur. Tsumma bakaitu lailatil muqbilah, maka malam kedua la yarqa'u li dam'un, kejadiannya sama, aku menangis tidak berhenti malam kedua. Wala abtahilu binaumin, aku tidak bisa tidur. Wa abawaya yadhunanni anna al-buka' faliqud kabidi, dan kedua ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman menyangka bahwasanya aku akan binasa karena tangisanku yang membelah hatiku. Fabainama huma jalisan indi. Tatkala kedua orang tokoh sedang duduk di sisiku, wa ana abki, dan aku sedang menangis. Ista'zanat alayya imra'atun minal ansar, tiba-tiba ada seorang wanita kaum Ansar minta izin. Fa azintu laha, minta izin untuk ketemu Aisyah, dan aku pun izinkan dia untuk ketemu aku. Fajalasat tabki, apa yang dia lakukan? Ternyata dia ikut menangis, solidaritas, dia ikut menangis tentang tuduhan terhadap Aisyah. Dia ikut menangis, datang hanya untuk ikut nangis bersama Aisyah.
Fa bainama nahnu ala dzalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang dalam kondisi demikian, Ansariyah menangis, aku menangis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu pun datang. Fa sallama thumma jalasa. Rasulullah mengucapkan salam kemudian beliau duduk. Faqalat kata Aisyah, walam yajlis indi mundu qila li ma qila, dan Rasulullah SAW tidak pernah duduk di sisiku sejak aku dituduh berzina. Wa qad labisa syahran hina jalasa. Laqad labisa syahran la yuhi ilai fi sya'ni bi syai'. Sudah sebulan penuh tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi. Ini jelas Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada pada istrinya ketika ditinggal. Nabi tidak tahu. Sehingga tuduhan Aisyah berzina pun Nabi tidak bisa mengatakan tidak ada. Tidak, Rasulullah masih mengkondisikan dirinya pada posisi tengah. Ya. Jadi sampai sebulan tidak datang wahyu dan Nabi tidak tahu apa yang terjadi sungguhnya. Kemudian Rasulullah SAW fatasyahada Rasulullah SAW hina jalasa. Ketika Rasulullah SAW duduk, Rasulullah bertasyahud. Rasulullah berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu. Beliau berkata, ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentangmu begini dan begitu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukallah, fasayubarri'ukillah. Kalau kau ternyata suci dari tuduhan tersebut, Allah akan mensucikan engkau, Allah akan bela engkau. Wa in kunti almamta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Tapi kalau kau memang terjerumus dalam dosa, istighfarlah dan bertobat kepada Allah. Fa innal 'abda idza tarafa bi dzambin tsumma taba. Karena seorang hamba jika mengakui dosanya kemudian bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sajam'i hatta ma uhisu minhu qatrah. Ketika Nabi ngomong begitu, tiba-tiba tangisanku berhenti. Aku tidak merasakan setetes pun air mata keluar dari mataku. Karena Aisyah agak marah. Karena Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau memang in kunti almamti bidzam, kalau kau memang ternyata melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah, karena hamba jika mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Berarti seakan-akan Nabi tidak memastikan istrinya bersih. Nabi masih ada meletakkan kemungkinan. Karena Nabi SAW seorang Rasul, dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ketahui. Kalau para sahabat mereka mengatakan iya, Aisyah tidak melakukan, tidak jadi masalah. Tapi kalau Nabi yang ucapkan jadi syariat. Kalau Nabi mengatakan Aisyah tidak begitu, ternyata begitu, atau Rasulullah mengatakan Aisyah melakukan ternyata tidak, waliyadzubillah, ini bahaya. Maka Nabi tidak berani ngomong meskipun husnuzan dia mengatur istrinya tidak melakukan. Dia hanya menyampaikan dua kemungkinan. Ya kalau kau memang benar wa Aisyah fasayubarri'ukillah, Allah akan bela engkau. Tapi wa in kunta almamti bidzambin, kalau ternyata kau melakukan dosa, fastaghfirillah, maka minta ampun kepada Allah. Wa tubi ilaih, bertobatlah kepadanya. Sungguhnya seorang hamba ketika melakukan dosa kemudian bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Aisyah mendengar tersebut, matanya tidak lagi menangis. Dan dia berkata kepada ayahnya, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Ya ayahku, bantah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pernyataannya, bela aku dengan membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wallahi ma adri ma aqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, aku tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, aku berkata kepada ibuku Ummu Ruman, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantulah aku bantah, jawablah pernyataan Nabi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bela diriku. Faqalat, maka ibunya berkata, wallahi ma adri ma aqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, aku juga tidak tahu apa yang harus ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana jariyatun hadithatu sinin. Aku ketika itu masih sangat remaja. La aqra' katsiran min al-Qur'an, aku tidak banyak baca Al-Qur'an. Ini wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bi hadha hatta istaqarra fi nufusikum. Aisyah marah kepada semuanya, kepada Nabi, kepada ayah ibunya. Dia berkata, demi Allah aku tahu kalian telah mendengar berita hoaks sampai terpatri dalam diri kalian. Wa saddaqtum bi, dan kalian membenarkan berita hoaks tersebut. Fa in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah, kalau aku berkata kepada kalian aku suci dan Allah tahu aku suci, la tusaddiquni bidzalik, kalian tidak akan benarkan aku. Wa in taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni, tapi sebaliknya kalau aku ngaku telah melakukan perzinahan dengan seorang binatang Rasulullah, kalian akan membenarkan, ya. Kalian akan membenarkan pengakuanku. Inni wallahi ma ajidu li wa lakum masalan illa kama qala Abu Yusuf. Dan aku tidak mendapatkan perumpamaan yang pas antara aku dengan kalian kecuali seperti perkataan ayahnya Yusuf, yaitu Yakub alaihissalam, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun.
Yang aku bisa lakukan hanya kesabaran yang indah, dan Allah ya tempat pertolongan atas apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah ingin menyampaikan, saya ketika itu masih remaja dan saya tidak banyak baca Al-Qur'an seperti yang lain, tapi dia berusaha mengingat satu ayat. Dia mengatakan fasabrun jamil. Ini perkataan ayahnya Yakub, padahal maksudnya ayahnya Yusuf, maksudnya Nabi Yakub. Memang dia lupa nama Yakub, dia mengatakan ayahnya Yusuf. Summa tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Kemudian aku pun berpaling dan aku pun berbaring di atas tempat tidurku. Qultu wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'a. Dan aku tahu sejak saat itu bahwasanya aku suci. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Dan aku yakin Allah akan membelaku. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzal fi sya'ni wahyun yutla. Hanya saja aku heran, tidak aku duga sebelumnya bahwasanya Allah turunkan wahyu yang dibaca untuk membelaku. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Wala sya'ni kana akhara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi bi amrin yutla. Aku menganggap diriku lebih hina. Ngapain Allah Subhanahu wa taala membelaku dalam satu ayat yang akan dibaca? Tapi itu yang terjadi. Aku merasa aku tidak pantas, tapi Allah berikan belaan tersebut. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan yubarri'unillahu biha. Aku hanya berharap Nabi melihat dalam mimpinya wahyu yang akan membela aku. Fallahi ma ramallahu azza wa jalla majlisahu wa la kharaja min ahli al-bait ahadun hatta anzala Allah azza wa jalla nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-buraha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggalkan rumah dan belum meninggalkan keluarganya dari rumah, dan tidak seorang pun dari rumah yang keluar, Rasulullah masih di situ, orang-orang rumah masih di situ, masih ada Abu Bakar, masih ada Ummul Ruman, masih ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Allah turunkan wahyu tentang kondisi ini. Mulailah Rasulullah SAW mengalami kondisi yang sulit ketika datang wahyu. Indal wahyi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithul juman. Maka terkadang ketika saking beratnya meneteslah air seperti mutiara yang turun dari, airnya besar-besar turun dari kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal araq fil yawm asyad, seperti orang yang sedang kepanasan pada lagi musim dingin. Kepanasan musim sampai keringatan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min thiqalil qawli alladhi unzila alaihi. Karena begitu beratnya ayat-ayat yang turunkan kepadanya. Falamma surya, tatkala Nabi sadar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Falamma surya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Ketika Rasulullah SAW tadi dalam kondisi berat, mendapat wahyu, tiba-tiba dia sadar, dia pun tersenyum. Fakana awwala kalimatin takallama biha annahu qala. Ucapan pertama kali dia ucapkan ketika dia sadar dari wahyu, dia berkata, abshiri ya Aisyah. Bergembiralah wahai Aisyah. Amma Allahu faqad barra'aki. Adapun Allah telah membelamu, menyatakan kau suci. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata, qumi ilaihi, ya wahai putriku, bangunlah dan menujulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi. Demi Allah aku tidak akan pergi menuju Nabi. Wala ahmadu illa Allah, dan aku tidak memuji kecuali hanya Allah. Kenapa Aisyah merasa yang tolong dia adalah Allah murni? Nabi saja masih mengucapkan perkataan tersebut. Abu Bakar, ayahnya dan ibunya saja masih mengucapkan perkataan tersebut. Adapun Allah langsung membela. Makanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika disuruh menuju Nabi tidak mau, karena dalam kasus ini Nabi tidak ambil, yang bela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi anzala bara'ati, dialah Allah yang telah menurunkan aku bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Qalat fa anzalallahu azza wa jalla, maka turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladziina ja'u bil ifki usbatun minkum. Inilah ayat, sekitar 10 ayat Allah turunkan dari ayat ini. Dari ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya yang datang membawa berita-berita dusta dari kalangan munafikin dan juga dari sebagian dari kalian, usbatun minkum, berasal dari sebagian dari kalian, Asyra ayat, 10 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat bara'ati, maka Allah turunkan ayat tersebut untuk membela diriku dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ternyata sering memberi infak kepada Mistah. Mistah tadi kita sebutkan adalah ibnu khalati Abi Bakar. Mistah adalah sepupunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu,
Baik, kita lanjutkan. Ya. Ketika Allah telah turunkan ayat menyatakan Aisyah bersih, maka Abu Bakar pun marah. Dia berkata, "Wallahi la unfiqu alaihi syai'an abadan ba'da alladhi qalahu li Aisyah." Demi Allah, kau akan tidak berikan infak sedikit pun kepada dia selama-lamanya setelah dia ikut-ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Kata Allah, "Wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin." Janganlah orang pemilik harta, pemilik karunia ya untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya'fu wal yasfahu." Maafkanlah, lapanglah dada. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar dikasih pilihan. Kau mau marah-marah silakan, atau kalau kau mau minta ampun, dan jangan melakukan demikian lagi, kau maafkan dia, lapang dada, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Faqala Abu Bakar, "Wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, aku lebih suka jika Allah mengampuni dosa-dosaku. Faraja ila Mistah an-nafaqah allati kana yunfiqu 'alaiha. Maka dia pun mengembalikan nafkah yang biasanya dia berikan kepada Mistah, dia tetap kembalikan kepada Mistah. Wa qala la anzi'uha minhu abadan, aku tidak akan mencabutnya dari Mistah selama-lamanya. Qalat Aisyah berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahshin, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat bertanya kepada Zainab tentang Aisyah. Dan ini Zainab kita adalah madunya Aisyah. Tapi apakah dia menjatuhkan Aisyah? Jawabnya tidak. An amri ma alimti. Rasulullah bertanya, wahai Zainab, bagaimana menurut engkau tentang Aisyah? Ma ra'aiti, apa yang kau lihat dari Aisyah? Faqalat, kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku tidak mau, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Wallahi ma alimtu illa khairan. Aku tidak mau ikut-ikut ingin tahu berita hoax. Tidak, kata Zainab. Wallahi ma alimta illa khairan. Aku tidak tahu dari istrimu Aisyah kecuali kebaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Aisyah berkata, wa hiya allati kanat tusamini min azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah satu-satunya istri Nabi atau istri Nabi yang menyayangiku, ya. Dan menyayangiku artinya dicintai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara istri Nabi kami bersaing, aku dan Zainab. Tapi ternyata dia tidak cemburu yang menyebabkan dia kemudian melanggar aturan yang mengatakan, iya tangkap saja atau bagaimana, ya, atau rusakkan saja atau bagaimana, enggak. Ya, ternyata dia tidak menjelek-jelekan Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal Aisyah adalah madunya. Ya, kenapa dia jaga pendengarannya, jaga penglihatannya? Fa asamahullahu bil wara', dia wara' dan dia jaga. Wa tafiqat ukhtuha Hamna bintu Jahshin, adapun saudarinya Hamna bintu Jahshin tuharibulaha, berperang untuk membela, berperang maksudnya apa? Masuk dalam kancah berita hoax tadi dalam rangka menyenangkan atau untuk membela saudarinya Zainab. Zainabnya tidak, tapi saudarinya Hamnah ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Fahalakat fi man halaka, maka dia termasuk orang-orang yang binasa sebagaimana yang lain, ikut-ikut menuduhku berzina. Qala Zuhri berkata, fahada mantaha ilaina min amri haula'ir rahti. Inilah yang sampai kepada kami tentang kisah orang-orang tersebut, ya. Baik, sampai sini dulu mungkin ya, yang saya sampaikan tentang kisah hadisatul ifk. Adapun pembahasannya tentang kisah ini, insya Allah kita tunda pada pertemuan berikutnya karena banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.